Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan. Tentu kalian masih ingat dong bilangan bulat dan garis bilangan itu yang seperti apa? Mari kita lakukan penjumlahan ya. Oh iya, dalam penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan ada aturan-aturan tertentu yang harus kita ikuti. Oke, posisi awal harus berada pada bilangan 0. Posisi awal harus berada pada bilangan 0 dan menghadap ke kanan ke arah bilangan positif. Lalu, bilangan bulat positif artinya maju. Misal kita di sini ada positif 4. Artinya kita harus maju sebanyak 4 langkah. Lalu, bilangan bulat negatif artinya mundur. Misal, jika kita bertemu dengan negatif 4, artinya kita harus mundur sebanyak 4 langkah. Oke. Lalu, penjumlahan artinya menghadap arah yang tetap. Jika posisi kita menghadap ke kanan, maka kita tetap menghadap ke kanan. Jika posisi kita menghadap ke kiri, kita tetap menghadap ke kiri. Oke. Lalu, pengurangan artinya menghadap arah sebaliknya atau berbalik arah. Misal, kita posisi awalnya menghadap ke kanan. Bertemu pengurangan, maka kita harus berbalik arah ke arah kiri dan begitu sebaliknya. Nah, ini adalah aturan dalam penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Kalian harus ingat baik-baik ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. 4 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Kita gunakan garis bilangan. Posisi awal ada pada bilangan 0. Lalu di sini kita punya positif 4. Artinya kita harus maju sebanyak 4 langkah. Oke, ini adalah positif 4. Lalu kita jumlahkan, artinya menghadap arah yang tetap ke kanan. Oke, dengan positif 5. Berarti maju sebanyak 5 langkah. Oke. Maka 4 ditambah 5 hasilnya adalah berapa ini? 9. Kalau kita perhatikan panah pertama menunjukkan positif 4. Sedangkan panah kedua positif 5. Dan hasilnya adalah positif 9. Maka ini juga kita bisa tuliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Sama ya? Sama. Oke. Contoh yang lain. Kita di sini punya 4 ditambah negatif 5 sama dengan titik-titik. Posisi awal ada pada bilangan 0. Lalu kita bertemu dengan positif 4. Artinya kita maju sebanyak 4 langkah. Oke, maju sebanyak 4 langkah adalah positif 4. Lalu kita jumlahkan, artinya menghadap ke arah yang tetap. Tetap ke kanan ya ini. Dengan negatif 5. Berarti ini kita harus mundur sebanyak 5 langkah. Maka hasil dari 4 ditambah negatif 5 adalah negatif 1. Mari perhatikan panahnya. Panah pertama menunjukkan positif 4. Panah kedua menunjukkan negatif 5. Hasilnya adalah negatif 1. Maka bisa kita tulis seperti ini. 4 di negatif 5 sama dengan negatif 1.
Gitu. Gitu ya, itu sama aja hasilnya dengan negatif 1. 4 ditambah negatif 5 sama dengan 4 dikurang 5. Oke, cermati baik-baik. Contoh selanjutnya, negatif 4 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Posisi awal ada pada bilangan 0. Lalu negatif 4 berarti kita harus mundur sebanyak 4 langkah. Oke, ini negatif 4. Lalu dijumlahkan berarti menghadap arah yang tetap ke arah kanan ya. Dijumlahkan dengan positif 5. Berarti kita harus maju sebanyak 5 langkah. Oke. Maka negatif 4 ditambah 5 hasilnya adalah 1. Oke dong. Paham ya sampai sini? Coba kita lihat panahnya. Panah pertama menunjukkan negatif 4. Panah kedua menunjukkan positif 5. Dan panah terakhir menunjukkan positif 1. Maka bisa kita tulis seperti ini. Negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Sama ya ini? Sama. Oke, contoh yang lain. Kita punya negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan titik-titik. Posisi awal ada pada bilangan 0. Lalu angka pertama adalah negatif 4. Artinya kita harus mundur sebanyak 4 langkah. Oke. Setelah itu penjumlahan dijumlahkan, maka kita tetap menghadap ke kanan dengan negatif 5. Berarti kita masih mundur ya ini, mundur sebanyak 5 langkah. Oke, maka negatif 4 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 9. Kita lihat panahnya. Panah pertama menunjukkan negatif 4. Lalu panah kedua menunjukkan negatif 5. Dan hasil akhirnya adalah negatif 9. Maka kita bisa tuliskan juga seperti ini. Oke. Maka jika kita perhatikan negatif 4 ditambah negatif 5 itu sama saja dengan negatif 4 dikurangi 5. Sama nilainya dengan negatif 9. Oke, paham ya sampai sini? Paham dong? Oke, kesimpulannya ada fakta-fakta penjumlahan bilangan bulat yang bisa kita perhatikan. Oke, apa saja? Nah, tadi ada bilangan positif yang dijumlahkan dengan bilangan positif, hasilnya bilangan positif juga. Iya kan? Lalu saat kita menjumlahkan bilangan negatif dengan bilangan negatif juga, hasilnya ikut bilangan negatif. Nah, saat kita menjumlahkan bilangan positif dengan negatif ataupun negatif dengan positif, ternyata kalau kita cermati, hasilnya adalah sesuai dengan tanda yang dimiliki bilangan yang lebih besar. Iya bukan? Lihat saja, 4 ditambah negatif 5. Tentu bilangannya yang lebih besar 5. Maka tinggal kita hasilnya negatif 1. Lalu saat negatif 4 ditambah 5, ternyata bilangannya antara 4 dan 5 masih besar 5. Maka hasilnya adalah positif 1. Oke, kalian ingat baik-baik ya fakta ini. Kalau perlu, tuliskan di buku catatan kalian. Oke, kalau sudah paham, berarti tandanya saatnya kuis. Oke, kerjakan soal berikut dengan menggunakan garis bilangan di buku tugasmu.
Saatnya belajar mandiri ya. Selamat belajar.